Selamat pagi, wow, hari ini cerah sekali. Kita mau jalan-jalan ke Borobudur. Gak cuma jalan-jalan sih, kita bakalan naik ke candinya loh. Emang udah bisa? Bisa dong. Mau tahu caranya? Ikuti Simbok terus ya. Let's go. Jadi kemarin kita daftar itu buat jam 9. Karena dari Jogja dan gak mau telat, kita harus berangkatnya pagi-pagi banget. Sekarang baru 6:30 sih. Nanti rencananya jam 7 kita berangkat. Tunggu ya, pakai sepatu dulu karena jalannya bakalan jauh banget. Kalian kalau mau ke Borobudur jangan pakai sendal. Jangan pakai sendal jepit, jangan pakai sendal yang ada haknya. Pakai sepatu yang nyaman kayak gini. Biar nanti nggak capek di jalan, oke? Siap, berangkat yuk. Buat banyak orang, Borobudur adalah wisata wajib. BTW, ini adalah perjalanan Simbok yang keempat. Kalau teman-teman sudah berapa kali ke Borobudur? Tulis di komen ya. Jarak dari Jogja ke Candi Borobudur 40 kilo, sekitar 1 jam berkendara. Sebetulnya ada banyak pilihan transportasi ke sana. Ada bus, damri, taksi online, rental motor, atau rental mobil. Karena Simbok waktunya mepet, jadi Simbok pilih rental mobil aja. Sewanya murah, bisa untuk rame-rame. Meskipun Candi Borobudur lokasinya di Magelang, tapi masih bisa dijangkau dengan mudah dari Jogja. Ini adalah jembatan Kalikrasa. Jembatan ini menghubungkan Provinsi Jawa Tengah dan DIY. Setelah melewati Gapura Selamat Datang, itu artinya kita sudah separuh jalan. Yeay! Persis di pertigaan Tugu Selamat Datang Borobudur, kita belok kiri ya. Jangan sampai kebablasan. Di sepanjang jalan ini ada banyak tempat makan. Candi Mendut juga berada di jalan ini. Kita belok kiri sekali lagi ya. Sebentar lagi, kita akan melewati jembatan Sungai Progo. Ini adalah salah satu sungai terpanjang di Jawa Tengah. Sungai ini punya jeram-jeram yang mendebarkan. Pemandangan di sepanjang sungainya juga keren. Buat yang suka arung jeram, tempat ini asik banget. Akhirnya, setelah 1 jam perjalanan dari Jogja, kita sampai. Karena kita datang masih pagi, jadi belum rame. Candi Borobudur buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Kita sudah sampai di area parkirnya. Kita cari tempat parkir dulu. Oke, kita cari yang teduh-teduh. Wah, ternyata di sini ada tempat sewa stroller loh. Pinter, Pak? Setunggal leket niku pinter, Pak? 50.000. Oh, per berapa jam, Pak, biasanya? Sampai selesai. Oh, sepuasnya. Terus syaratnya apa, Pak? Enggak pakai syarat, pakai KTP. Oh, KTP aja. Kalau persewaan yang lain selain ini, Pak, kursi roda gitu? Ada. Oh, ada. Berapa, Pak, kalau kursi roda? Kayaknya sama ya. Oh, sama. 50.000 sepuasnya juga ya? Ya, tapi kalau sama jasa dorongnya itu bisa 150. Ini disewain, Pak? Iya, ini juga. Berapa lama itu durasi, 2 Pak? jam. 2 jam. 400 2 jam. 2 jam 400.000. Untuk berapa orang, Pak? Orang maksimal. Oh, maksimal 4 orang. Wow. Nanti keliling-keliling desa-desa wisata. Terus nanti ada foto-foto di bawah kita menoreh. Terus itu harga sama, Pak? Kalau weekend, libur gitu sama? Sama kalau Oh, sama ya. harga sama. Terus berarti bisa booking dulu gitu ya? Iya, bisa. Boleh lihat ininya, Iya. Pak?
Karena kuotanya terbatas, 2 hari yang lalu, Simbo sudah booking online tiketnya. Caranya gampang banget, tinggal masuk saja ke website resminya. Terus pilih tanggal, pilih waktu kunjungan, pilih tema cerita, tinggal transfer deh. Gampang banget kan? Sekarang kita mau scan barcode dulu. Rame banget. Iya, betul Pak, dengan Mbak, scan barcode di mana? Untuk berapa tiket ini? 1. Satu aja ya. Oke, 1 tiket domestik ya. Iya. Tunggu sebentar. Oke. Silakan digunakan di pergelangan tangan ya. Oh iya. Nanti Boleh dibantu, Mbak? Oh iya. Oke, silakan Ya, makasih. guide ya. Iya. Ke kanan. Berapa orang yuk? 1. Satu. Nih, itu sama Mbak Eka ini ya. Langsung berangkat. Mbak Eka, yang satu ya? Iya, silakan. Langsung berangkat. Mas, Satu rombongan. kalau bukan, Harus bukan, soalnya maksudku. minimal 5 orang. kalau mau private Bisa. Bisa. Tapi nanti nunggunya agak lama. berapa lama? Setengah jaman. Setengah atau 1? Setengah. Oh, setengah. Setengah jam. Oke, nggak apa-apa. Enggak apa-apa, mau Nunggu berangkat. aja. Oh iya. Sini. Ya. Nambah dulu. Nambah berapa nanti? Jadi Ibu kan minimal 5 orang. Jadi satu orangnya 20.000. Jadi nambah 80.000. Nambah 80.000. 80.000, Oke, ya. oke. Ini nambah dulu. Oke, oke. Private jet-nya Ya. Di mana? sebelah sini. Udah ada tiketnya ya. Ini nih. Ada tiket. Untuk perabot lokal ya. Mbak, nambah private. Ini kan nambah 80.000. Maaf ya, tangan kiri. Nanti dipanggil nomor Nomor berapa Bapak? 12. Hah? Sebelah sini tadi sudah dipanggil. Nggih, makasih. Nunggunya di mana, Mbak? Oh iya, makasih. Ya, Sebelah sini ya untuk menunggu ya. sebentar ya. Ya, Jadi makasih. kalau bisa dicepetan kita cepat. A few minutes later. Ini kan harusnya jadwalnya jam 9. Emang sesuai kedatangan gini ya? Nanti tetap di atas bukanya jam 9. Oh, gitu. Kita muter-muter dulu aja. Oh. Mau langsung ketemu masalah yang nge-print. Gelang sudah pakai ya? Sudah. Oke, kita ke arah sini. Oke. Ini sandalnya di sini, nanti Oh, iya. dipastikan pas kanan kiri coba ya. Oke. Oke, silahkan. Kita akan coba sendalnya dulu. Namanya sendal apa, Mbak? Upana. Nanti boleh dibawa pulang ya? Silakan, boleh. Boleh. Buat souvenir ya? Betul. Ini dipakai pas kita naik candi. Ketika menginjak bebatuan candinya mulai dari lantai Kenapa harus pakai sandal ini, Mbak? untuk mengurangi kerusakan bebatuan Kak. Oh, oke. Yang 38 dong, Mbak. Coba ya. 8 ya. Silakan coba dulu. Kayaknya sih cukup. Nggak dicoba nggak apa ya? Enggak apa-apa. Jadi tas sama sandalnya nanti bisa langsung dibawa pulang ya Kak ya. Oh ya, makasih. Nah, kita ke sini.
Oke, kita jelaskan ya mengapa kok kita harus pakai sandal ini. Namanya Upanat. Jadi Upanat ini diambil dari relief Borobudur. Itu Karmawi Bangga nomor 150. Yang di situ ada seorang Brahmana yang diberikan persembahan berupa sandal Upanat. Nah, diharapkan di kehidupannya itu akan berlimpah dengan kendaraan. Begitu juga dengan para tamu yang menerima sandal tersebut juga akan diharapkan berlimpah dengan kendaraan. Nah, selain itu seperti yang dijelaskan Mbaknya tadi, untuk mengurangi keausan batu. Jadi kan dulu ketika kita naik pakai sandal atau sepatu yang dari luar, itu kan ternyata sudah membawa pasir. Nah, begitu naik ke candi itu kan terjadi gesekan-gesekan. Nah, itu akan membuat batunya lama-lama jadi terkikis. Oh. Nah, ini nanti kita pakainya kan begitu naik ke candinya. Iya. Kayak gitu ya. Nah, kemudian untuk kunjungan ke atas, ini kan masih dalam masa uji coba. Kan kemarin ditutup selama kurang lebih 3 tahun selama COVID. Nah, sebenarnya COVID itu juga sebagai momen saja ya. Untuk alasan yang lainnya, karena candi ini sudah mulai turun dia bangunannya. Nah, kok bisa turun? Jadi kan candi ini dia tidak full batu, ada tanah uruknya di dalamnya. Nah, ketika terlalu banyak air yang masuk ke situ, dia akan lembek, mudah gerak. Ditambah dengan banyaknya pengunjung yang naik ke atas candi. Kalau pas masa rame-ramenya, Natal, Lebaran, Tahun Baru, kenaikan kelas, itu bisa mencapai 50.000 pengunjung. Wow. Wah, itu bayangkan itu sudah full dengan pengunjung ya. Makanya kan terjadi penurunan yang sangat cepat. Nah, itu diukur ya. Jadi setiap tahun itu terjadi kurang lebih penurunan sebanyak 0,75 mili. Nah, kemudian selain dari itu terjadi banyak sekali vandalisme. Ada yang coret-coret dinding dengan tipek misalnya. Kemudian pindahin susunan batunya. Oh iya? Ya, karena ini kan tidak menggunakan semen sebagai perekat. Wow, iseng sekali. Nah, biasanya anak-anak muda tuh coba tuh angkat batu. Ternyata gampang gitu kan. Nah, itu dipindahkan gitu aja. Nah, kemudian panjat-panjat dinding hanya untuk mengambil foto. Manjat dinding hanya manjat untuk dindingnya. ngambil foto. Nah, itu kan tadi tidak menggunakan semen, dia akan rentan untuk jatuh ya. Panjat-panjat dindingnya itu loh. Nah, kemudian ini ditemukan kurang lebih ada 900 titik permen karet. Kalau permen karet itu kan Makanya lengket. sekarang dilarang itu ya, makan di atas. Gimana ya, orang kita itu loh, kalau misalnya makan di situ ya dibuang di situ sampahnya. Lah itu yang bikin susah ya. Kesadarannya belum Harusnya semuanya. dibawa turun ya. Bawa turun, paling enggak dimasukkan ke dalam tas. Nah, 10 tahun yang lalu itu penuh dengan sampah. Tapi kan semenjak tidak boleh bawa makanan di atas, ini kan jadi bersih ya. Memang sangat bermanfaat sekali. Nah, kemudian ada kasus parkur juga. Pernah? Jadi kan tahun 2020 bulan 3 itu kan COVID. Nah, 1 bulan sebelumnya itu ada kasus parkur dilakukan oleh orang luar negeri. Di atas tuta itu ya, diupload di Instagram, kemudian ketahuan sama UNESCO. Nah, pada waktu itu Borobudur dapat teguran, kok ada kasus seperti ini ya. Nah, baru 1 bulan kemudian ada kasus COVID, itulah yang dijadikan momen untuk menutup. Nah, ini kan sudah masuk dalam World Heritage atau warisan dunia UNESCO. Itu nomor 592, tahunnya 1991. Kita break, mau foto dulu nggak? Di sini bagus loh. Mau dong. Jadi salah satu yang harus dilakukan ketika kita liburan ke Borobudur yaitu foto-foto. Ya Mbak Niken ya. Itu di belakang ada candinya, keren banget. Kita lanjut jalan yuk. Yang biasa dipakai buat bikin konser, itu yang di sini atau bukan? Betul. Yang di Ada lapangan sini, ini ya. Kemudian ada yang di sono. Oh, yang Mariah Carey waktu itu di mana? Di sono. Oh, di sana. Tergantung. Oh, berarti yang di depan Manohara. Betul. Itu kan Manoharanya ya. Iya, itu Manohara. Ini Manohara, terus di depan situ. Itu kan ada sebenarnya ada panggungnya itu. Iya. Nah, di situ bisa, di sini bisa, tapi ya tergantung sewanya ya. Mungkin yang sini sama sono beda. Iya. Kayak ini gitu. enak banget sih kalau nginep di Manohara kan kita tinggal pintunya yang ini ya. Betul.
Manohara itu dulu rame Mbak. Kalau pas misalnya ada tour sunrise atau sunset kan bisa melihat matahari terbit atau tenggelam tapi dari atas candi. Ya, Nah, sementara 3 tahun ini ditutup ya memang agak sepi. Nah ini sebelum kita ke sana ada toilet. Nanti di atas nggak ada toilet lagi, mau ke toilet dulu nggak? Mau banget. Di mana? Nah di sini toiletnya. Oke. Daripada nanti di atas rumah toiletnya mana? Iya Mbak? benar. Waduh. Terus toiletnya. kan kalau ini boleh beli minum di sini. Boleh bisa kalau mau beli minuman. Tapi nanti di atas kan nggak boleh katanya. Boleh. Oh boleh. Kok tadi Boleh. ada larangan nggak boleh? Oh nggak boleh bawa dari rumah. Dari luar. Tapi kalau beli di sini bisa. Boleh. Aku nge-shoot aja. Boleh. Puasa soalnya Mbak. Oh iya, saya baru enggak. Jadi kan kalau mau minum aja loh. Ada. Kalau pas berangkatnya itu adanya di depan tempat scanning tiket. Di itu tadi, di sono tadi. Kalau jasa foto berapa di sini Mbak? 30 kalau nggak salah. Untuk satu kali? Ya, 35. Langsung jadi ya? Iya, langsung jadi. Ini kayak bapak-bapaknya ini. Oh. Boleh kalau mau foto. Oh enggak. Nah, oke, kita sambil cerita lanjut Ya. tadi ya. Ya. Nah, tadi kan terjadi banyak sekali vandalisme, kemudian orang sesukanya naik ke atas. Ternyata nanti ini kan rencananya akan dibatasi pengunjung sebanyak 1.200 orang per hari saja. Itu pun masih dibagi menjadi 150 orang per jam. Yang boleh naik yang gitu boleh ya? naik ke Ya. atas. Misalnya ini kan candi yang di atas itu kan 150 maksimal. Ya. 150 orang, kemudian kalau sudah full 150 maka yang di bawah nunggu dulu. Jadi kalau sudah ada yang turun Ya. baru bisa naik. Nah makanya di atas itu dibatasi kunjungannya cuma selama 1 jam saja. Karena kalau enggak nanti bertumpuk di depan. Iya betul. Seperti itu. Nah, Jadi kita giliran ya? oh giliran. Tapi karena ini pagi sudah ke sini ya agak nyantai lah. Agak- Ada jeda. Ada jeda Iya, ya benar-benar. antara sini dan sana. Belum rame jadinya ya? Belum rame. Ini pas nanti mungkin ya jam setengah 10-an mungkin ya rame gitu. Tapi nanti saya bisa turun lagi ke sini nggak sih? Untuk di pintu masuk sama pintu keluar beda. Jadi dulunya tempat ini adalah danau yang sangat besar. Danau. 1.200 tahun yang lalu. Atau abad ke-8 atau tahun 800. Nah, danaunya ini mengelilingi Candi Borobudur. Kemudian danaunya sendiri dikelilingi oleh gunung-gunung yang sangat tinggi. Di sebelah timur ada 2 gunung, Merapi dan Merbabu. Semoga nanti kelihatan ya. Ya, itu tingginya kurang lebih 3.000 meteran. Sebelah utara dan barat ada gunung Sumbing dan Sindoro. Kurang lebih tingginya juga sama. Nah, di sebelah selatan itu memanjang pegunungan Menoreh. Tadi kan di tengahnya danau. Iya. Nah, di tengah danau itu ada bukit kecil. Nah, di atas bukit kecil inilah didirikan Candi Borobudur. Kalau dilihat dari atas, itu bentuknya seperti bunga teratai yang sedang mekar di tengah danau. Tapi sayang sekali pada tahun 1006 itu terjadi yang namanya Maha Pralaya. Maha itu besar, Pralaya itu bencana. Bencana yang sangat besar, Gunung Merapi meletus. Kemudian terjadi gempa bumi yang sangat besar. Nah, danaunya itu mengering. Dan karena ditinggalkan kurang lebih selama 800 tahun, akhirnya menjadi hutan. Seperti itu. Nah, kemudian sebelum menjadi area taman, tempat ini adalah pemukiman penduduk. Jadi sebelum tahun 85 ya, begitu turun dari kendaraan itu langsung naik ke atas candi. Di sini parkirnya ini. Tapi karena semakin ke sini kan tamu semakin banyak. Iya. Kalau nggak dibuat taman, maka semua pengunjung itu akan terkonsentrasi naik ke atas candi. Nah, itu akan membuat penurunan candi ini menjadi lebih cepat. Jadi dibuatlah taman untuk memecah. Iya. Biar nggak langsung biar ya. nggak langsung naik ke Iya, atas. iya. Seperti itu ceritanya ya. Nah, nanti kita naik, kita mungkin agak duluan ke sana karena nanti kalau 150 kita tertahan di bawah. Iya betul. Betul. Oke. Kalau pagi kini cepet-cepetan Mbak. Cepet-cepetan. Tapi kalau sudah naik ke candinya aman. Aman.
Oh, soalnya kita pas scan barcode nanti dihitung ya, berapa yang udah di atas gitu ya? Betul. Yang di bawah dihitung, kemudian yang naik ke candi itu dihitung, kemudian yang turun juga dihitung. Harus scan in dan scan out gitu. Oh iya, sekarang masih ada itu nggak sih? Yang dari jam 12 sampai jam 1 area candi harus steril gitu-gitu? Oh tidak. Oh udah enggak ya? Dulu. Iya dulu pernah ya? COVID. Iya benar. Itu kan heboh-hebohnya. Iya gitu. betul Orang betul masih betul. pada khawatir kan. Oh. Kalau sekarang wah COVID juga sudah hilang. Amin. Moga-moga karena COVID ini sendiri bagi pariwisata kan untuk pariwisata kan ringkih ya. Iya. Jadi sangat rentan sekali ada kejadian apa gitu sudah berhenti di situ. Iya. Hampir 3 tahun kurang lebih mati suri. Ini Tutup baru ya? dibuka lagi. Nah, ini kan uji coba. Jadi uji coba ini kemarin dimulai tanggal 1 Maret. Kemudian 2 minggu itu break lagi sebentar untuk evaluasi. Ini baru uji coba yang kedua. Oh ini uji coba kedua. Ya, rencananya sampai tanggal 14. Setelah itu nanti Mungkin break lagi. oh break lagi. Mungkin ya. Karena kita masih belum tahu juga. Ini program masih learning by doing ya. Iya betul. Dievaluasi lagi, Betul. evaluasi lagi. Betul. Nah, nanti kita berhenti di situ ada buah besar sekali. Nah, sebelah sini nih. Mungkin tahu ini buah apa? Nggak tahu. Banyak yang bilang jeruk Bali. Tetapi kalau jeruk Bali itu tak jamin sudah habis ya. Ini namanya buah mojo. Mojo. Tahu kerajaan Majapahit? Oh iya ya. Nah, itu awal namanya dari nama buah ini. Karena mojo rasanya pahit dinamakan mojo pahit. Tapi sebenarnya ada 2 jenis, ada yang pahit, ada yang manis. Nah, kalau yang pahit itu tidak dikonsumsi, jadi digunakan untuk pembuatan pupuk cair Ya. atau pestisida. Kalau yang manis itu bisa dikonsumsi. Oh. Pernah nyoba Mbak? Enggak. Enggak. Dan nggak boleh memang. Boleh sih. Boleh. Tapi kayaknya ini varian yang pahit. Oh ini makanya nggak ada yang Kalau- nyoba ya? Oh, yang manis itu ada durinya katanya. Oh yang manis ada durinya. Berarti ini isinya semacam kayak jeruk gitu? Enggak. Jadi kayak jambu itu loh. Oh kayak jambu. Jadi gimana ya? Kalau yang pahit itu dibuka, itu sudah nyengat baunya. Jadi kan memang digunakan untuk pestisida itu. Lanjut. Oke, kalau kita naik ke candi, staminanya harus dijaga Dari teman-teman. bawah sampai sini 61 tangga. 61 tangga. Sampai atas kurang lebih 150. 150. Oke. Bakar kalori. Tuh. Tuh numpuk di situ. Aduh. Semoga masih bisa. Oke, ke depan. Iya, iya. Timur selatan sama, hanya beda. Ini baru jam, kita mau naik baru jam 9. Tapi udah rame banget. Ini ada enggak ya 150 ya? Kayaknya enggak ada ya. Enggak kayaknya. Kita antri mau naik. Yuk. Wes entek, Mbak Win. Nah, yo nih. Di scan dulu. Mbak Lis ya. Siji tok. Yo, oke. Ini Oh ini. Aku ngelima kasih. Oh, di vlog. Ya. Kasih Pak. Oke, kita mau pakai sendalnya dulu. Di mana Mbak? Oke, sebelah sini boleh. Oh iya. Yuk. Kita ganti sendal dulu ya. Wah, cakep sendalnya. Satunya masukin dalam tas. Yuk.
Kita cari tempat teduh dulu untuk cerita. Boleh. Sebelah sana yuk. Ya. I forget counting. We are 15 or 14. Nah, adem. Ya. Oke, jadi selamat datang di Candi Borobudur ya. Nah, Candi Borobudur ini adalah candi Buddha terbesar di dunia. Dibangunnya pada abad ke-8, 1200 tahun yang lalu oleh Raja Samaratungga dari dinasti atau Wangsa Sailendra. Nah, kemudian nama dari candi ini terdiri dari dua kata, yaitu biara dan beduhur. Untuk biara itu artinya adalah candi, beduhur itu di atas bukit. Tadi kan kita naik tangganya lah itu bukitnya. Nah, jadi Candi Borobudur adalah candi yang berada di atas bukit. Nah, kemudian di sini pada tahun 1006 cerita yang tadi Gunung Merapi meletus, kemudian terjadi gempa bumi yang sangat besar. Nah, pada saat itu candinya juga ikut rusak. Banyak orang yang meninggal, kemudian orang-orang yang selamat semuanya pindah ke area timur, ke Jawa Timur dan ke Bali. Dan tempat ini ditinggalkan kurang lebih selama 800 tahun tidak ada penghuninya. Nah, 800 tahun kemudian orang-orang dari Sumatera mulai berdatangan ke sini. Ya, pada saat itu mereka juga membawa serta ajaran Islam. Oleh sebab itu sebagian besar penduduk Pulau Jawa ini dihuni oleh orang Islam. Nah, setelahnya kita masuk ke masa penemuan. Pada waktu itu tahun 1814, kalau masih ingat kita pernah dalam jajahan Inggris ya, selama kurang lebihnya 5 tahun. Nah, gubernurnya yang bernama Raffles ini kan mendengar berita kalau di barat Pulau Jawa ini terdapat candi yang sangat besar. Tapi ketika dia datang ke sini, dia tidak melihat candi ini masih dalam kondisi utuh. Jadi saat itu semuanya sudah tertutupi oleh abu gunung vulkanik dan ditumbuhi oleh pohon-pohon yang sangat besar di sekitarnya. Kemudian Raffles segera menyuruh orang untuk membersihkan candi ini. Tapi ternyata Raffles sendiri ini tinggal di Jawa tidak lama. Dia kemudian pindah ke Malaka dan mendirikan negara baru yaitu Singapura. Nah, baru Indonesia berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Nah, pemerintah Hindia Belanda inilah yang akhirnya merenovasi candi ini untuk yang pertama kalinya, yaitu pada tahun 1907 sampai 1911, selama kurang lebihnya 4 tahun. Tetapi sayang sekali setelah renovasi yang pertama tidak dilakukan pemeliharaan. Akhirnya dinding-dinding ini pada miring, lantai bergelombang masuk ke dalam, dan ketika turun hujan, air hujan ini mengalir melalui sela-sela batu yang langsung turun ke tanah menyebabkan penurunan tanah. Otomatis candinya juga ikut turun. Akhirnya pemerintah Indonesia dengan bantuan UNESCO melakukan renovasi yang kedua, yaitu pada tahun 1973 sampai 83. Ini yang kurang lebihnya memakan waktu 10 tahun pada masa Pak Soeharto ya. Nah, barulah jadi bangunan seperti ini. Nah, kemudian untuk luasan dari candinya sendiri ini adalah 123 meter tapi dia persegi ya. Nah, kemudian untuk tingginya itu 35 meter dan dipasang penangkal petir di ujungnya itu. Nah, kemudian candi ini ada 10 lantai, 10 tingkatan. Itu dibagi menjadi 3 dunia menurut ajaran Buddha. Untuk dunia yang paling bawah dinamakan dengan Kama Dhatu atau dunia nafsu, di mana manusia ini masih memiliki nafsu keduniawian yang sangat tinggi. Nah, di paling bawah itu sebenarnya ada 160 panel relief yang menceritakan tentang karma atau hukum sebab akibat, tapi sebagian besar tidak bisa kita lihat karena sudah tertutupi oleh batu tambahan. Lah, kenapa kok ditutupi oleh batu tambahan? Karena bangunan aslinya yang paling bawah itu terlalu kecil, dikhawatirkan tidak bisa menopang berat yang ada di atasnya, akhirnya harus dikasih batu tambahan untuk menutup.
Jadi kalau mungkin pernah lihat di Google di YouTube itu ada adegan yang kurang pantas, itu nggak benar ya. Jadi yang benar memang karena alasan strukturalnya saja, dikhawatirkan akan roboh, maka harus ditambah batu tambahan untuk mendukung. Nah, kemudian masuk ke lantai kedua sampai sini ya. Ini lantai kedua sampai ke 6, namanya adalah rupa datu. Rupa itu bentuk, datu itu dunia, dunia bentuk. Di mana manusia ini sudah mulai belajar tentang keagamaan, juga mengajarkan pula kepada orang lain. Nah, di sini ada banyak sekali cerita. Contohnya tentang Siddhartha Gautama atau orang yang menyebarkan ajaran Buddha. Ada cerita tentang Putri Manohara, itu yang cerita cinta ya. Pertama kali beda dimensi antara seorang bidadari dengan seorang pangeran yang merupakan manusia biasa. Ada cerita tentang reinkarnasi Sang Buddha. Karena Sang Buddha ini pernah reinkarnasi sebanyak 504 kali. Lah itu dipahatkan di dinding Candi Borobudur. Nah, kalau kita panjangkan seluruh cerita yang ada di Borobudur itu bisa mencapai 3 km. Itu 1 hari nggak selesai ya. Iya, wow. Nah, kemudian di 3 tingkatan teratas bentuknya nggak kayak gini lagi. Ini kotak, tapi dia berliku-liku. Ini menandakan kalau kehidupan itu masih berliku-liku. Lah, nanti yang di atas itu bulat, bundar. Sudah nggak ada lagi relief, yang ada hanya stupa. Kayak lonceng bentuknya. Nah, stupa tersebut jumlahnya ada 73 dan di masing-masing stupa di dalamnya ada 1 buah patung Buddha seperti ini sedang duduk bersila, tapi posisi tangannya semuanya seperti ini, yang artinya adalah reinkarnasi. Nah, area-area stupa tersebut dinamakan dengan arupa datu atau dunia tanpa bentuk, atau kalau orang Buddha menyebutnya nirwana atau surga. Nah, sekarang kita menelusuri lorong ini ya. Kita hari ini temanya adalah lorong pertama, lantai kedua ya. Karena nanti tiap hari ini berbeda-beda untuk temanya. Hari ini di sini, besok di atasnya lagi, besok atasnya lagi, seperti itu. Jadi berbeda-beda. Biar pengunjung itu tahu tentang edukasi atau cerita relief yang ada di Borobudur. Nah, sebelum kita ke sana, di sini coba dilihat banyak sekali patung Buddha ya. Nah, ini total patung Buddha yang ada di Borobudur ini adalah 504 buah. Itu menandakan atau menyimpulkan kalau Siddhartha Gautama pernah lahir atau reinkarnasi sebanyak 504 kali. Lah, tapi kalau kita lihat sebagian besar nggak ada kepalanya, nggak ada lengannya. Karena dulu waktu terjadi gempa bumi, mereka kan jatuh patah. Bagian leher sama bagian lengan tipis. Jadi paling banyak patah pasti kedua bagian itu. Dan ketika ditemukan ternyata banyak orang yang kurang bertanggung jawab. Ada yang mengambil kepalanya dijual ke kolektor. Nah, itu ditemukan juga di beberapa museum luar negeri sampai sekarang belum dikembalikan. Dan yang tidak ada kepalanya itu tidak boleh dipasang replika. Karena nanti kalau dipasang replika tidak asli lagi. Jadi tetap dibiarkan saja seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke sini. Ini kita harus searah jarum jam ya? Sebenarnya sih kalau muter-muter biasa sih enggak ya, tapi kalau kita mau mengikuti ceritanya itu memang searah dengan jarum jam. Karena kalau enggak searah jarum jam nanti kayak komik kebalikannya ya, kebalik gitu kan enggak enak ya. Iya, benar. Nah, untuk cerita yang paling terkenal ini yang di atas, cerita tentang Siddhartha Gautama. Perjalanan hidup Sang Buddha ini terdiri dari 120 relief. Bisa dibaca dengan mengelilingi searah jarum jam. Dimulai dari itu yang masnya pakai topi biru itu, muter dan berakhir di sini. Jadi muter searah jarum jam. Tapi tenang aja, kita nggak cerita semuanya. Itu 1 hari nggak selesai nanti. Ceritanya dimulai dari situ. Nah, ini yang akhir. Ceritanya ini ketika Bodhisattva, tadi kan namanya itu kan sebenarnya Siddhartha Gautama. Setelah dia menjadi Bodhisattva, dia mengajarkan ajaran Buddha yang pertama kali itu di Benares di India. Ini nama sebuah kota yang ada di India. Nah, untuk cerita awalnya di situ. Ceritanya di surga atau di nirwana. Bodhisattva ini kan ingin turun ke bumi untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia bagaimana caranya untuk meraih surga agar bisa pergi bersama-sama ke sana. Nah, setelah itu dia berdiskusi dengan para dewa yang ada di kahyangan itu yang relief selanjutnya. Yang ketika pertama kali tadi ketika sedang di nirwana. Practice 6 paramitas, he will reach Tusita heaven. Yeah, this is condition of Tusita heaven.
the spirit of Bodhisattva Nah, selanjutnya yang di sini will dia berbicara kepada para dewa-dewi atau penghuni kahyangan, harus ketika dia turun ke bumi itu harus dalam berbentuk atau berwujud apa, seperti itu ya. Nah, ini selanjutnya yang di sini sebelum turun ke bumi, Bodhisattva memberikan mahkotanya kepada Maitreya. Nah, Maitreya inilah yang akan menjadi pengganti Bodhisattva selama dia turun ke bumi ya. Jadi di kahyangan yang digantikan oleh Maitreya ini. Lah, Maitreya ini dikenal dengan Bodhisattva masa depan. Kemudian yang di sini, ini ceritanya berbeda. Ini berada di kahyangan, ini di bumi. Di kerajaan yang bernama Kapilavastu di India sana, hidup seorang raja yang bernama Raja Sudodana dengan istrinya. Ratu Maya. Jadi ceritanya mereka itu sudah menikah selama kurang lebih 20 tahun tapi nggak punya anak. Nah, suatu malam itu cerita selanjutnya, reinkarnasi dari Sang Buddha ketika menjadi seekor kelinci. Ini pengemisnya, kemudian ini berang-berang yang memberikan ikan, ini yang monyet memberikan pisang, kemudian singa memberikan daging. Ini si kelincinya. Tadi kan dia cuma makannya rumput ya, jadi bukan wortel. Kalau wortel itu cuma ada di dalam kartun, makannya rumput. Nah, dia cari kayu bakar, kemudian menyalakan api dan bilang kepada pengemisnya, makanlah daging saya. Seperti itu. Karena kelinci melakukan banyak sekali kebaikan, di akhir reinkarnasi menjadi Siddhartha Gautama. Nah, kemudian si ini adalah pengemis adalah perwujudan dari Dewa Indra, dia ingin menguji ketulusan si kelinci. Seperti itu. Nah, ini ceritanya jadi Ratu Maya. Itu kan tadi di kerajaan ya, ini kembali ke kamarnya, dia ditemani oleh para dayang-dayang istilahnya ya. Kemudian selanjutnya yang di sini, tadi suatu malam itu kan Maya Fujin sedang tidur. Ketika tidur dia bermimpi ada gajah putih masuk ke dalam rahimnya. Ini ceritanya. Jadi ini dalam waktu yang bersamaan, di surga itu Bodhisattva turun diantar oleh para dewa-dewi. Yang ini pada waktu yang bersamaan Maya sedang mimpi. Ratu Maya sedang mimpi ada gajah putih masuk ke dalam rahimnya. Lah gajah putih tersebut membawa payung juga berdiri di atas bunga teratai. Oh, itu yang posisi tidur itu. Oh. Nah, tapi ketika pagi menjelang ya, Maya ini pergi ke taman yang bernama Asoka. Dia ingin menceritakan tentang mimpinya tersebut kepada suaminya. Nah, ini ketika perjalanan menuju ke taman, kemudian dia menyuruh para punggawanya untuk mencari sang raja. Nah, ini ketika raja datang nih. Nah, ketika raja datang, kemudian menceritakan tentang mimpinya tersebut. Detil ya per panel. Iya, betul. Nah, ini ketika dia menceritakan tentang mimpinya tersebut, tetapi raja kan tidak tahu arti mimpi tersebut. Akhirnya si raja memanggil peramal. Ceritanya seluruh peramal yang ada di India ini dipanggil. Lah, ini tetua peramalnya yang bernama Asita. Jadi peramal ini mengatakan kalau sehabis ini Ratu Maya itu akan hamil dan anaknya itu akan menjadi pemimpin dunia. Tapi si peramal tidak mengatakan atau itu sebagai pemimpin kerajaan ataukah sebagai pemimpin spiritual. Belum tahu ya. Nah, karena sangat senang sekali bahwa anaknya itu akan menjadi seorang pemimpin, raja memberikan banyak hadiah kepada peramal. Nah, yang di sini dengan muka tersenyum dia menerima banyak sekali hadiah ya. Nah, kemudian setelah itu Ratu Maya hamil. Nah, ketika hamil usia 4 bulan dia mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan. Ceritanya kan yang ada di dalam perutnya itu kan rohnya Siddhartha Gautama ya. Dia mempunyai kekuatan khusus. Nah, yang di sini. Nah, ketika hamil bisa menyembuhkan. Nah, sebelumnya yang ini dia Maya ini bisa terlihat dari 3 istana yang bersamaan dia bisa terlihat. Jadi ada 3 istana, dia terlihat di masing-masing istananya dalam waktu yang bersamaan. Oh, itu ya yang 1, 2, 3 ini yang 3. 1, 2, 3 betul. Oh, wow. Jadi di 3 istana dia terlihat bersamaan. Ya.
muncul dalam waktu yang sama maksudnya. Iya. Nah, kemudian yang ini ceritanya adalah orang sakit. Ya, orang sakit, kemudian Maya itu hanya dengan menyentuhkan telapak tangannya lah orang-orang sakit itu bisa sembuh. Ya kalau sekarang Bu Ida itu ya, Ida Dayak. Oh iya. Diurut-urut. Yang lagi viral itu. Oh, yang lagi viral benar-benar. ya. Nah, ini ceritanya begitu. Nah, kemudian lanjut ke relief sebelah sana. Sebelum kita lanjut ke relief sebelah sana, coba kita lihat batu-batu yang di sini. Ini warnanya memutih. Jadi untuk jenisnya tadi kan batu andesit ya, batu gunung berapi. Sebenarnya untuk warna dasarnya ini berbeda-beda, tapi kalau ini adalah terjadi karena proses penggaraman. Kan usianya sudah 1.200 tahun yang lalu, kemudian ketika hujan turun ternyata air hujan itu kan mengandung garam juga. Akhirnya karena sudah lama, ribuan tahun lama mengendap di sini. Jadilah putih-putih seperti ini. Nah, batu itu juga punya penyakit, ada yang jamuran juga. Kalau misalnya jamuran itu harus pakai cairan khusus, cairan kimia. Ya kayak manusia kalau nggak dikasih cairan kimia lama nanti. Panuan itu batunya juga. Ada kalau di bawah ya sebenarnya ya. Nah kemudian kalau yang ini karena warna batu. Yang itu ya kuning itu ya. Iya. Nah warna batu itu bisa terbentuk dari proses pembekuan batu. Misalnya nih gunung berapi meletus, kemudian mengeluarkan lava. Nah ketika lava tersebut mengeras di suhu yang panas, maka pH akan tinggi, warna akan cenderung cerah. Tapi ketika lava tersebut mengeras di suhu yang dingin, contohnya di sungai, maka warna akan cenderung menghitam. Seperti yang ini berarti ya, yang kuning-kuning ini? Ini kemungkinan dicat, Oh, karena dicat. warnanya sama dengan yang tadi. Oh, Kalau yang beda yang ini. Nah, yang ini agak sama kemerahan. Ini, terus ini kan juga beda. Ini sini sama sini beda. Oh iya. Kecoklatan itu juga beda. Iya. Dan itu tergantung juga suhu ketika dia mengeras juga tekanan batunya. Ya. Itu berpengaruh lah. Ini satu batu ini bisa berbeda. Nih. Nah kayak gini kan ada yang putih, ada yang kehitaman, ini agak kemerahan. Oh dikit. yang ini. Kayak Kalau gitu. yang ini kayaknya tambahan ya, karena dia ada Ya, pakunya. ada itu timah putih. Oh timah. Ya. Untuk penanda ya. Penanda dari batu barunya pasti Iya. ada titik-titik putih di tengahnya. Kalau nggak ada itu nanti rancu. Oh Karena iya betul. batu ini tidak bisa diperkirakan usianya. Beda kalau asalnya dari arang atau kayu, Iya. itu bisa dengan uji karbon. Iya. Tapi kalau batu nggak bisa. Oh. Jadi harus kasih tanda itu. Kalau enggak nanti rancu dia. Iya. Seperti itu. Nah ini ada banyak ini. Dan batu baru itu tidak boleh dipahat untuk menjaga keasliannya. Jadi tetap dibiarkan saja seperti itu. Ya. Jadi kayak yang apa tadi kepala Buddha. Iya. Itu juga dibiarkan seperti itu, nggak dipahat lagi ya, Iya. seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke cerita Siddhartha Gautama tadi. Usia 7 bulan kehamilan Ratu Maya. Ini ternyata para hewan-hewan yang berasal dari hutan ini datang ke istana dan dia memberikan penghormatan kepada Ratu Maya. Karena di dalamnya tadi ada spirit Sang Buddha, seperti itu. Kemudian lanjut, setelah usia 9 bulan kehamilannya, Ratu Maya ini kan ingin melahirkan. Nah, pada waktu itu mudik. Ya. Mudik naik kereta kuda. Iya. Nah, kemudian di tengah-tengah dia mudik Iya. itu ternyata dia merasa capek. Hmm. Nah, dia ingin istirahat. Kebetulan lewat di sebuah taman yang namanya Taman Lumbini. Nah, sebaliknya ini. Nah, yang di sini ini taman ini di India ya. Nah, tapi di sini kok tiba-tiba dia itu merasa seperti ingin melahirkan. Lah berpegangan ranting dari pohon sala ini dalam posisi berdiri, akhirnya bayinya itu lahir. Dan ketika lahir, bayi itu langsung bisa berjalan dan tumbuh 7 bunga lotus dari bekas tapak kakinya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Dan langsung bisa berbicara. Dengan posisi seperti ini, saya akan menjadi yang nomor 1 di langit dan di bumi. Oh. Nah, Itu yang dia katakan. nah, bayi itu dinamakan dengan Siddhartha Gautama. Nah, 1 minggu kemudian ternyata Ratu Maya ini meninggal dan digantikan oleh adiknya yang bernama Gautami untuk mengasuh anak tersebut. Ya. Nah,
Singkat cerita, pada usia 16 tahun, Siddhartha Gautama menikah dan mempunyai seorang anak yang bernama Rahul. Nah, kemudian suatu ketika Siddhartha Gautama ini pergi dari istana mengunjungi desa, dia bertemu dengan 4 sosok atau 4 figur yang tidak pernah dia lihat di istana. Yang pertama adalah kelahiran, kemudian yang kedua adalah orang sakit, yang ketiga adalah orang meninggal, yang keempat adalah sesosok biksu. Lah, karena dia ingin mencari jawaban dari pertanyaan yang ada di dalam benaknya tersebut, di suatu malam dia pergi dari istana, pergi ke hutan, dan di bawah pohon bodi yang pohonnya kayak gitu, yang besar ini ya, itu pohon bodi. Oh, itu pohon bodi. Nah, di bawah pohon bodi dia bertapa selama kurang lebihnya 6 tahun, dan akhirnya mencapai pencerahan dan menjadi Buddha atau Bodhisattva. Nah, ketika dia menjadi bodhisattva tentunya kan mengajarkan ajaran Buddha ya. Ketika dia mengajarkan ajaran Buddha yang pertama kali itu di Benares, India tadi. Ya, itu di nama sebuah kota yang ada di India. Akhir cerita, Siddhartha Gautama meninggal pada usia 80 tahun. Itulah akhir ceritanya. Kita baru dapat 1/4 sebenarnya. Kita naik ke atas karena durasi. Oke, pelan-pelan pakai ini ya, pegangan. Oke, giliran saya. Pelan-pelan saja teman-teman, tinggi banget. Awas, hati-hati kanan kiri. Oke, pelan-pelan. Ini yang keberapa ya Mbak, berarti ini lantai 4 ya? 1, 2, Yang saya? 3, 4 ya. Iya, 4 ya? Betul. Oke, kita mau naik ke step yang kelima. Ini yang Kanan kiri. kelima. Oke, Mbak Niken, kita naik lagi. Kita naik lagi. Ini step berapa Mbak? 6. 6. Jadi dari sini Iya. sampai ke atas, ini namanya adalah Arupa Datu. Arupa Datu. Di sini sudah tidak ada lagi relief, yang ada hanya stupa. Kayak lonceng ini bentuknya ya. Nah, stupa ini ada 73, dari bawah itu 32 buah. Kemudian ke atas lagi 24, ke atas lagi 16, terus yang paling besar 1, jadi total 73. Nah, kemudian kalau kita lihat lubang-lubangnya itu ada 2 jenis. Ada yang bentuk belah ketupat, gini ya, diamond, kemudian ada yang bentuk kotak. Nah, untuk yang bentuk diamond ini artinya dalam proses meditasi dia masih belum sempurna, jadi masih tidak stabil. Kemudian naik ke 1 step lagi itu juga masih tidak stabil, tapi jumlahnya berkurang. Dari yang tadinya 32 buah menjadi 24. Naik 1 step lagi bentuknya sudah lubangnya kotak. Artinya dalam proses meditasi dia sudah stabil. Ya, kemudian yang paling besar itu kan tidak ada lubangnya. Dia kosong, di dalamnya memang seperti ada ruangan, tapi kita tidak bisa masuk. Ya, tertutup pintunya? Tertutup. Oh, tertutup. Nah, itu sebenarnya adalah simbol dari kesempurnaan. Kalau di ajaran Buddha itu pernah ada kata-kata, kosong adalah isi, isi adalah kosong. Nah, itulah yang di atas. Menyimpulkan itu. Nah, kemudian di sini
dulu kan ada sebuah mitos tuh, mungkin Mbaknya kesini, Iya. ada mitos satu buah patung Buddha yang dianggap keramat ya. Barang siapa yang bisa menyentuh, keinginannya akan terkabul. Iya. Tapi semenjak kurang lebihnya 8 tahunan yang lalu sudah nggak boleh lagi. Kenapa? Karena terlalu banyak orang percaya. Akhirnya kesini itu cuma untuk menyentuh. Ketika menyentuh, otomatis kaki kita harus naik ke stupa. Iya. Itu lama-lama batunya terkikis. Itu yang pertama. Yang kedua ada yang jatuh. Ini kan nggak ada temboknya. Kalau berlebut pas waktu rame, wah itu sangat fatal ya. Apalagi pas sunrise masih gelap, nah itu juga sangat berbahaya. Kemudian ada yang patah tulang juga karena jatuh. Terus kasus yang terakhir itu cukup gimana ya? Jadi ada ibu-ibu dia pengen nyentuh, gendong anak. Nah itu ternyata kepala anaknya juga ikut masuk ke dalam lubang. Oh ya Allah. Bisa masuk, nggak bisa keluar. Nah makanya harus diangkat setupanya. Semenjak saat itu sudah tidak diperbolehkan lagi untuk menyentuh ya, karena ini sudah masuk dalam warisan dunia UNESCO, jadi nggak boleh sembarangan seperti itu. Nanti kita lihat ya Mbak ya, Ya yang boleh. itu. Nah itu cuma mitos saja. Jadi memang apa namanya, kalau misalnya dengan menyentuh terus keinginannya terkabul, wah saya yang paling duluan nih karena setiap hari kan datang ya. Iya benar. Kalau misalnya punya keinginan ya berdoa. Iya berusaha. betul. Itu ya. Ikhtiar ya. Ikhtiar kita ke sini. Iya. Nah pas kosong nih ambil foto dari sini bagus sekali. Iya. Yuk Mbaknya lo belum foto lo dari tadi. Iya, aku mau foto deh Mbak sekarang. Ini wajib banget nih buat foto-foto tengah nih. sini. Ya, saya ambil kamera satunya. Oke. Akhirnya bisa naik Borobudur lagi. Semoga pas teman-teman nanti datang ke sini udah bisa naik lagi ya ke Borobudur. Semoga didoain, amin. Sebaiknya kalau ke sini tuh jam berapa Mbak? Paling enak? Paling enak sebenarnya pagi sama sore. Oh sama sore. Kan nggak terlalu panas tuh Iya, pagi kalau iya. sore, pagi sama sore. Tapi kalau pas musim hujan, Bener. Terus itu. kalau hujan di atas gimana dong? ya pakai payung atau pakai mantel. Kalau bawah? Kalau dengan tiket ini biasanya kalau mau hujan itu dibawain mantel. Oh, dibawain. Ya, mantel plastik itu loh. Dipinjemin atau? Dikasihkan. Oh memang fasilitas Ya, kalau fasilitas. hujan. Kalau hujan, kalau enggak ya enggak. Itu sementara ini selama bisa naik ke atas. Kalau cuma di bawah tok beda tiket kan. Oh jadi nggak dapat ya kalau di bawah? Betul. Siap-siap berteduh kalau di bawah. Atau bawa sendiri dari rumah. Betul. Nah, kita langsung ke atas. Ya. Hati-hati, pelan-pelan. Nah ini yang apa namanya di mitos tadi, Oh ini, Mas. Monggo. yang ini. Karena terlalu banyak orang yang menyentuh kan dia naik lama-lama terkikis di batu. Oh. Oke, kita agak cepat. Karena yang belakang sudah numpuk Ya, banyak. oke. Maaf ya Pak, maaf. Kami ya. Nah, ini arah timur, Itu yang menoreh tadi ya Mbak? menurut sebelah sini. Iya. Itu yang Merapi sama Merbabu. Oh itu Merapi dan Merbabu. Itu Merapi dan Merbabu. Yang ini yang menoreh. Menoreh. Jadi menoreh, ini ada ceritanya. Jadi Iya. mitosnya itu adalah perwujudan dari Gunadarma. Gunadarma itu arsiteknya Borobudur. Sambil menunggu candinya dibangun, dia tertidur. Makanya bentuknya kayak orang tidur. Iya. Kita cek. Iya betul. Nah, yang putih, nggak ada pohonnya itu ya dia mata. Kemudian yang paling tinggi hidung, mulutnya terbuka, paling pendek leher, itu perut. Yang putih itu mata. Paling tinggi hidung, Paling tinggi ya hidung. mulut A terbuka, Ya. Oh ini. cekungan paling pendek leher, Ya. itu perut.
Oh, yang itu perutnya. Kelihatan ya? Ya, Nah, itu mitosnya. mitos. Kalau untuk faktanya sendiri tentu saja bukan. Faktanya terbentuknya menoreh itu tabrakan antar lempeng bumi yang ada di bawahnya. Oh ya. Nah, itu terjadinya 1 sampai 3 juta tahun yang lalu. Nah, tanah yang terangkat membentuk pegunungan itu adalah tanah yang lunak, dia terdesak oleh tanah-tanah yang keras di sekitarnya. Seperti itulah. Dari sini lurus, itu seperti ada bentuk candi, ada kayak kuning-kuning di sekitarnya. Iya, iya, iya. Itu adalah hotel yang paling mahal, paling terkenal, namanya Amanjiwo. Amanjiwo. Oh, itu. Kalau nginep di situ paling murah semalamnya 6 juta. Paling murah. Kayaknya saya bikin surat tidak mampu dulu di Kecamatan. Paling mahal 30 juta. Oh. Untuk orang kita, kalau untuk Iya. orang asing bisa sampai 50 jutaan. Wow. Nah, kalau kita nginep yang 30 juta 1 minggu aja udah dapat rumah. Betul, Iya, betul. Saya kan kaum mendang-mending, Mbak. Iya, yang penting rumahnya. Mending Itu rumahnya. jiwanya aman. Nah, saingannya itu Pelataran Borobudur. pelataran heritage. Ya bukan saingan sih, agak di bawahnya sedikit. Tapi kalau pelataran itu malah justru Borobudur dan Sunrise dua-duanya kelihatan. Oh. Karena dia posisinya pas ini ya. Berarti mendingan kita nginapnya di sana dong. Ya Biar dua-duanya mendingan, tapi kalau bagi saya dua-duanya nggak mendingan. dapat harganya ya. Yang mana pelataran, Mbak? Ini coklat ini. Oh, yang itu, yang jauh itu. Ya. Kalau itu lapangan apa, Mbak? Mana-mana? Yang Yang bawah itu. Iya. Nanti itu tempat ambil foto yang paling bagus. Itu Berarti biasanya- kita turunnya di sana ya? Nanti dari sini turunnya, sebelum turun kalau mau ambil ini dulu boleh. Apa Ambil. namanya, patung Buddha yang terbuka. Oh iya. Itu karena rusak kena bom. Jadi rusaknya terlalu parah, jadi tidak dibuat penutupnya. Nanti di bawah itu curam. Oke, bismillah. Pelan-pelan. Nah, sambil turun ini dilihat kan sudah mulai miring, dia yang arah barat ini. Oh. Monggo. Nggih, monggo. Ya playah Mbak repot. Oke, dari sini curam sekali. Ya. Pakai pegangan, hati-hati. Ya. Ini saya nggak ngelihat. Waduh. Nggak ngelihat kameranya maksudnya. Oh, maksudnya. Fokus ke Oke, jalannya ke jalan. aja. Iya, hati-hati ya, soalnya curam banget. Wah, ini berarti kalau pas musim hujan Bahaya lagi. bahaya banget ya. Iya. Licin Tapi sekali. ada pegangan nih, Kak. Oke, Pelan-pelan sisi. aja, pelan-pelan aja. Heeh. Hati-hati. Ora ngerti wong PCS ya. Heeh, sekolah CS privat. Lumayan tinggi batunya ya. Ya, betul. Mungkin orang zaman dahulu itu tinggi besar. Jadi kan tangganya tinggi-tinggi. Iya. Nabi Musa itu tingginya 350 meter juga. Masa? Iya. Hah? Emang. Emang nabi-nabi itu, nabi-nabi Allah itu tinggi-tinggi dulu. Semakin ke sini semakin pendek. Pendek. Nanti di akhir zaman makin pendek. Makanannya semakin ngawur. Oh, itu curhat. Curhat. Jadi pendek. Termasuk saya pendek. Aduh, aduh. Oke. Kalau mau ganti sandal dulu kanan kiri oke. Oh, kanan kiri. Oke, siap. Oh, makin enak ya. Makin ke sini makin enak tangganya. Agak lebar soalnya ya. Iya, betul, betul. Yang tadi curam dan pendek. Monggo, Pak. Monggo, monggo. Apa ya, Bro? Terima kasih. Oke, siji tok, Mas. Oke. Scan dulu. Iya. Jam berapa kita turun?
Terima kasih. Pas Jam berapa 1 ini? jam. Oh, jam. Oke, Tit, pas. pas. Padahal tadi naiknya 8:30. Oh nganu, 1 jam itu dihitung candinya saja. Oh, candinya aja. Lumayan nih ada angin. Iya. Dan teduh. Nah dulu di sini ada banyak sekali pohon-pohon kayak gini, besar-besar ini kenari banyak sekali. Tapi ternyata harus ditebangi karena dikhawatirkan akarnya itu akan masuk ke candi. Oh. Terus Nah. nanti ngerusak struktur ya? Ya, makanya di bawah ini dikasih ring dia supaya akar tidak menembus sampai ke bawah candinya. Oh. Kalau nggak dikasih ring, wah repot, itu pohon besar ya. Iya, betul. Pertumbuhannya dia cepat sekali Iya. kalau sudah besar itu. Nah, kita dari sono. Iya. Bagus, itu ada 2 batu. Ya. Kalau yang ini lama, yang depan ini tahun 83 ditandatangani oleh Pak Soeharto, jadi peresmian candi ini setelah renovasi yang kedua. Ada 2 muka, yang tulisan kecil-kecil itu nama negara anggota UNESCO yang dulu pernah membantu renovasi candi ini. Yang tanda tangan Pak Soeharto yang menghadap ke arah sana. Oh, yang ke sana. Ya. Yang hitam itu rencananya dulu mau batu, tapi karena kan baru-baru saja ya 2022 diresmikan oleh Pak Nadiem Makarim. Oh iya ya. Nah rencananya mau batu, tapi untuk membawa batu sebesar itu ke sini harus pakai kren. Sedangkan taman sudah jadi kan susah. Iya, betul. Makanya itu dengan semen. Oh, dengan semen. Jadi diakali dengan menggunakan semen pembuatannya itu. Itu nama arkeolognya tulis di situ. Oke, balik kanan. Ya. Nah, kita cari angle yang pas tengah. Oke, dari sini yuk. Iya. 나가는 게 여기예요? Mau foto di sini ini paling bagus. Ini berarti kita bisa keliling gitu ya? Kalau mau lama di sini bisa keliling-keliling di sini bebas. Tidak dibatasi waktunya. Mau nanti sore sampai nanti sore juga bisa. Oh gitu. Jadi yang dibatasi Cuma hanya di yang atas. atas candi Ya. aja. Karena bergantian dengan yang lainnya tadi. Iya, iya. Hari ini kita udah selesai jalan-jalan di Borobudur. Gimana? Keren ya? Simbok doain pas nanti teman-teman ke Jogja, Borobudur udah dibuka lagi. Sekarang kita mau turun karena Simbok capek banget faktor usia. Jadi kita akan naik kuda. Bukan kuda sih sebenarnya. Kita mau naik andong. Coba ya. Katanya sih tadi harganya 100.000 buat 4 orang. Jadi kalau teman-teman datang berempat itu bakal murah banget. Karena cuma 25.000 aja per orang. Itu dia Borobudurnya. Keren banget. Candinya sih tadi siangnya panas banget. Tapi kita bisa berteduh di sini, istirahat sebentar. Adem banget, banyak pohon. Kalau nggak puasa, kita bisa minum-minum di sini. Istirahat dulu sebelum turun. Ini pintu keluarnya. Kalau kita ke kanan, itu kita keluar ke arah parkir. Tapi kayaknya sih jalannya bakalan jauh banget sih. Jadi buat ngerasain pengalaman yang beda, kita akan naik andong. Ini dia. Borobudur Wisata Andong Tili Deso. Tiketnya 100.000 aja per andong, keliling kampung sampai area parkir. Wow, mau coba? Gimana? Iya, gimana caranya? Ya, beli tiketnya di sini. Oke, Enggak. berapa? 100.000 untuk satu delmannya. 100.000. Lewatnya perkampungan langsung pintu parkir nanti turunnya. Oke. Maaf Mbak, tangan kiri Ya, ya. nggak apa-apa. Maaf. Untuk Sebentar. tiket mohon maaf dikasih Pak Kusir sebelum naik. Oh Terima iya, kasih. sama-sama.
Maksimal bisa untuk 4 orang berarti ya? Maksimal 4 orang. Nggih, amit-amit. Lewat rekam ya, Pak? Pripun le naik, Pak? Ya. Kita naik dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nggih. Nggih, matur nuwun. Sendirian? Nggih, Pak. Oh iya, siap. Yuk, kita ngerasain keliling Borobudur. Di luar areanya. Oh, ini di luar area. Wow. Tur tilik desa. Tur tilik desa. Kita keliling lihat suasana di luar area candi, lewat perkampungan, lewat sawah-sawah. Wah, keren sekali. Nanti sampai pintu paduan. Ini ada dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Jam 8. Oh, dari jam 8. Iya, 8 sampai jam setengah 5. 8 sampai setengah 5. Monggo. Kalau yang naik seperti mobil itu apa namanya, Pak? Odong-odong itu, apa itu namanya, Pak? Mobil kayu. Iya? Itu kalau itu mobil kayu cuma muter di dalam area candi. Oh, muter area candi. Turunnya sampai pintu keluar. Nanti Oh. dari pintu keluar masih masuk relokasi pasar, jalan kaki baru ke sampai parkiran. 20.000 ya per orang kalau itu? Kalau itu ya 20.000. Oh, ini keluar ya? Iya. Ah. Tilik desa. Tilik desa, kita ke desa-desa Iya. sekitar Borobudur. Ini asik banget nih. Berapa lama berarti ini, Pak, durasinya kira-kira? Durasinya sekitar 20 menitan. 20 menit. Oh, ini berarti dari sisi timur ya? Ini sisi barat selatan, Oh, selatan. barat daya ini. Oh, barat daya. Pertama, itu timurnya. Ini kalau liburan sekeluarga enak banget ini. Nah, Iya kan? Kan ini dimaksimalkan 4 orang. Iya, betul. Sekeluarga. Jadi kalau punya waktu lebih gitu bisa banget. Kalau pas musim hujan gitu juga bisa, Pak? Bisa Oh, bisa. Oh, ada tutupnya. Iya. Ya tetap kena dikit-dikit tetap kena air. Tampias ya, tapi dikit ya. Ya. Nanti di depan ada wewenang dari masyarakat kalau pengen olah-olah khasnya sini. Apa, Pak? Ada kaos. Oh, kaos. Kalau di Jogja kan jagadu. Iya, betul. Kalau tadi beda lagi. Kalau sini Joger. jalan kuring. Kalau di sini apa, Pak? Jalan kuring. Jalan Kuri. Jalan kuring. Oh, Jalan Ya, Kuri. nanti bisa dilihat. Oh. Cuma memperkenalkan ada UMKM dari masyarakat sini. Jadi kita lewat kampung-kampung, jalanan kampung-kampungan juga enak. Oh, ini. Tempatnya ini. Kualitasnya premium. Ini ke Jalan Kore. Kita lewat aja ya, Pak ya? Enggak, Pak? Enggak dilihat dia dulu. Enggak. Enggak. Maaf. Oke, ya. Kalau makanan khasnya apa, Pak? Kalau sini makanan khasnya ada mangut. Iya, mangut beong ya? Spesialnya mangut bio. Nanti mau mampir sana. Kalau umumnya itu
mangut lele dulunya. Oh, dulunya mangut lele. Kalau lele kan di mana-mana Ada, gampang, gampang bener. Tapi kalau beong Iya. itu kan susah. Kan nggak bisa dipelihara. Lebih enak tapi harganya juga. Bener. Kalau malam tuh nasi godok. Pernah nyoba nasi godok? Belum, di mana Pak? Kalau di sini setiap istilahnya tempat orang jualan nasi goreng Iya, itu iya. kan di jalan itu Bisa. pasti ada nasi Oh. godok. Itu nasi godok itu kan kayak mie godok, nasi godok kayak gitu dicampur sama nasi sekalian. Kalau ini yang kanan itu apa Pak? Ini foto Swarga Bumi. Oh, ini yang dimaksud Swarga Bumi ini. Dan backgroundnya sebelah kanan Bukit Menoreh, ya, kayak orang lagi tidur. Iya. Oh, ini. Nah, sebelah sini dan Borobudur biasa itu. Nah, Yang mana tandinya Pak? depannya kelihatan. Oh, Gunung Merapi. iya. Swarga Bumi. Tempat makan ya? Oh, bukan. Jadi kita nggak bisa makan di situ Pak? Ya, lalu bosen kali ya ada itu ada. Beberapa tempat itu yang bisa. Pak, makasih banyak ya Pak. Selama jalan Nggih. Matur nuwun.